Persepsi terkait mulai adanya perbaikan ekonomi yang berangsur-angsur pulih terdampak pandemi ini ternyata bukanlah isapan jempol belaka. Dan juga memang bisa dilihat mulai dibuktikan dengan data maupun indikator-indikator perekonomian RI, di mana angkanya juga sudah menunjukkan level optimis. Salah satunya survei Bank Indonesia terkait Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK pada bulan April 2021 yang baru saja dirilis pada hari kemarin. Nah ini seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Warga Plus 62 Doyan Belanja Lagi. Nah, berbicara terkait pemulihan ekonomi tanah air tentu menjadi hal yang sangat diharapkan begitu ya bagi para pelaku ekonomi, karena walaupun Indonesia masih berperang dengan pandemi, gerak roda perekonomian juga haruslah tetap berputar walau tak sekencang di masa sebelum pandemi bertahta di Republik ini. Tepat di hari kemarin Bank Indonesia ataupun BI memang memberi kabar baik begitu terkait hasil surveinya, yang mana Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK edisi April 2021 bisa kita lihat di sini nilainya naik begitu dibandingkan bulan sebelumnya, di mana memang kalau kita lihat di sini memang menurut catatan yang dipublikasikan BI, IKK hanya berada di angka kurang dari 100 atau pada bulan sebelumnya di Maret 2021 hanya di angka 93,4 saja. Namun pada April 2021 ini IKK kita menurut survei yang dilakukan BI telah mencapai angka 101,5. Dan di sini memang atau angkanya naik lumayan signifikan dari sebelumnya, dan kita ketahui bersama bahwa IKK ini juga menggunakan titik begitu ataupun angka 100 sebagai titik mula. Artinya apabila angkanya sudah di atas 100 maka Indeks Keyakinan Konsumen Indonesia sudah masuk dalam level optimis atau konsumen sudah mulai pede dalam memandang prospek perekonomian saat ini, bahkan hingga 6 bulan ke depan. Tentu hal ini juga menjadi hal yang baik bagi Indonesia karena IKK juga menjadi salah satu indikator mula atau bisa disebut sebagai leading indicator yang keberadaannya berguna untuk dapat menerawang arah perekonomian bangsa di masa yang akan datang. Nah ini memang jadi jelas di sini apabila IKK kita positif maka terdapat kemungkinan bahwa prospek ekonomi Indonesia ke depan akan berangsur-angsur menuju arah yang lebih baik pula. Dan juga lebih detail, Bank Indonesia ataupun BI ini juga menerangkan bahwa adanya peningkatan optimisme konsumen tentunya pada bulan April 2021 ini juga banyak didorong oleh membaiknya ekspektasi konsumen terhadap aspek ketersediaan lapangan kerja pastinya, lalu juga dengan adanya ekspansi kegiatan usaha dan juga serta penghasilan yang kembali meningkat pada 6 bulan yang akan datang. Nah ini juga kalau kita lihat dari kondisi ini dan dikuatkan dengan berbagai indikator perekonomian lainnya, bahkan pemerintah Indonesia juga semakin optimis pada kuartal kedua tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu meroket atau tumbuh positif di angka 7% banyaknya di sini. Dan apakah mampu untuk berada di angka tersebut atau sekedar hanya awang-awang saja, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini memang menanggapi proyeksi terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun 2021 ini, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sih yakin begitu ya bahwa ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 7% pada kuartal kedua di 2021 ini. Dan juga apalagi dilihat dari indikator lainnya seperti angka PMI manufaktur yang memang telah mencapai level ekspansif begitu atau berada di angka 54,6 poin, dan juga beberapa industri pun mulai tumbuh pastinya lebih baik sejak bulan April 2021, salah satunya adalah industri retail kita. Namun berbeda dengan ekonom dari Maybank yakni Mirdal Gunarto yang mengatakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ataupun PDB di angka 7% di kuartal kedua ini memang ataupun di atasnya begitu pihaknya mengatakan akan lebih sulit ataupun berat. Nah karena menurutnya saat ini kondisi bangsa juga masih diselimuti oleh kasus COVID-19 yang pada dapat dikatakan masih belum berakhir hingga saat ini. Dan juga kalau kita lihat di sini memang pandemi COVID-19 ini juga membuat perekonomian masih sulit untuk tumbuh tinggi begitu, adalah secara terang-terangan pemerintah juga masih melakukan berbagai pembatasan, di mana memang yang terbaru ini adalah adanya larangan mudik bagi masyarakat guna menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Akan tetapi ekonom lain seperti David Sumual, Kepala Ekonom Bank BCA, juga ikut menjelaskan bahwa justru begitu ya sangat memungkinkan untuk Indonesia ekonomi bertumbuh di kisaran 7%. Sebab menurutnya pada kuartal kedua tahun 2020 ataupun di tahun lalu perekonomian ataupun PDB Indonesia terkoreksi cukup dalam, yakni hingga minus 5,32% banyaknya. Dan juga selain itu perekonomian juga mampu tumbuh tinggi di kuartal 2 tahun ini karena memang kalau kita dilihat begitu berbagai indikator juga sudah mulai begitu ataupun menunjukkan sisi perbaikan. Seperti halnya dari sisi transaksi dan juga
mobilitas masyarakat begitu yang memang berangsur-angsur pulih dan juga memang sudah mulai terjadi pemulihan meski perlu diakui belum kembali ke masa sebelum COVID-19 terjadi. Lalu bagaimanakah strategi pemerintah untuk dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia atau tadi pada kuartal kedua 2021 di angka 7%? Nah, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini memang berbicara terkait target pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan oleh pemerintah, tentu di dalamnya juga terdapat strategi-strategi untuk mendapatkan hal tersebut. Utamanya dipublikasikan pula oleh pemerintah bahwa strategi yang digunakan dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini adalah melakukan upaya percepatan dari realisasi program pemulihan ekonomi nasional yang memang sudah diimplementasikan oleh pemerintah. Dan juga kalau kita lihat memang khususnya dalam pencairan bantuan sosial hingga pemberian insentif untuk dunia usaha termasuk UMKM. Dan juga selain itu pemerintah juga berharap dengan telah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker ini memang diharap mampu memberikan kontribusi begitu dan juga memang mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan juga investasi. Nah, ini juga ditambah dari sisi ekspor juga diharap mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi yang memang berangsur-angsur membaik dan juga sudah mulai terjadi pada mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika Serikat dan juga China. Dari kondisi ini tentu kita berharap yang terbaik agar segala macam strategi yang digagas oleh pemerintah untuk menggenjot PDB ini ataupun pertumbuhan ekonomi pun mampu berjalan dengan baik agar segala yang diimpikan mampu tercapai dan sesuai harapan.